Прятайся. Kisah dimulai dengan memperkenalkan seorang wanita bernama Malina yang tengah berjalan di dalam hutan saat tiba-tiba ia dicekik oleh sesosok makhluk gaib yang diyakini sebagai dewa kematian. Dan ternyata semua itu hanyalah mimpi buruk Malina yang mungkin sedang diliputi banyak pikiran. Malina tinggal bersama suaminya yang bernama Andri dan mereka hidup bahagia di tengah konflik yang sedang melanda negara mereka. Malina kemudian menelepon bibinya untuk menceritakan mimpi tersebut. Hingga akhirnya terungkap bahwa Malina adalah keturunan penyihir, sama seperti sang bibi. Saat mendengar Malina mengaku melihat dewa kematian dalam mimpinya, sang bibi langsung merasa khawatir karena ia percaya bahwa itu adalah pertanda akan datangnya suatu hal yang buruk. Dengan kenyataan bahwa negaranya sedang dilanda konflik perang dan tentara musuh telah masuk ke wilayah mereka, Malina dan Andri pun memutuskan untuk pergi keluar kota demi menghindari kekacauan yang tengah terjadi. Namun ternyata, tentara musuh sudah menutup semua jalan yang ada. Dengan kata lain, mereka berdua tidak bisa pergi kemanapun, hingga akhirnya Malina teringat rumah sang bibi dan menyarankan agar mereka pergi ke sana saja. Melalui jalur hutan, Malina dan Andri pun segera berangkat menuju rumah sang bibi. Namun tanpa mereka sadari, perjalanan itu justru membawa mereka bertemu dengan beberapa tentara musuh yang kebetulan sedang berjaga di area hutan tersebut. Ketegangan pun dimulai saat para tentara mulai memeriksa identitas mereka berdua, di mana salah satu tentara yang berperilaku mesum mulai bertindak tidak senonoh dengan menurunkan resleting jaket Malina. Hal itu membuat Andri tidak terima istrinya diperlakukan seperti itu, hingga ia pun mulai mengambil pistol yang dibawanya. Прятайся. Akibat kejadian itu, Andri terkena satu tembakan yang membuatnya sekarat. Malina sempat mencoba menolongnya dengan membacakan mantra sihir, namun tampaknya sudah terlambat karena Andri keburu meninggal dan jiwanya dibawa oleh dewa kematian. Malina kemudian membawa jasad Andri ke rumah sang bibi. Ia masih belum bisa menerima kepergian suami tercintanya, hingga dengan dasar sihir yang telah diwariskan secara turun-temurun, Malina meminta izin kepada sang bibi untuk melakukan sebuah ritual terlarang yang dapat memaksimalkan seluruh kemampuan sihir yang dimilikinya. Sementara itu, sang kapten bersama 6 anak buahnya terlihat sedang melakukan briefing mengenai pasokan makanan yang terhambat di tengah perjalanan. Karena situasinya darurat di tengah kondisi perang, sang kapten pun memerintahkan separuh anak buahnya untuk pergi ke kota dan mengambil apapun yang mereka butuhkan sesuka hati. Отже, жодних сентиментів. Tempat pertama yang mereka datangi adalah rumah seorang kakek yang hanya tinggal bersama cucu semata wayangnya. Tanpa basa-basi, mereka langsung menghantam sang kakek hingga terkapar, lalu masuk ke dalam rumah untuk menjarah apapun yang bisa mereka temukan. Dan inilah cucu sang kakek, seorang gadis bernama Katia. Salah satu tentara yang paling bejat bernama Victor, dengan seenaknya memeluk Katia dari belakang, memukulnya hingga pingsan, lalu melakukan tindakan keji tepat di hadapan teman-temannya sendiri.
Secara kebetulan, di luar rumah ada seorang nenek tetangga yang menyadari bahwa Katia sedang dalam bahaya. Ia pun mencoba menegur dua tentara yang berjaga di luar, namun ini tanggapan mereka. Ну и нахрена ты? Tak hanya menjarah makanan, Victor dan kawan-kawan juga membawa serta Katia beserta mobil milik sang kakek. Sementara itu, Malina terlihat telah memulai santet pertamanya dengan membuat salah satu anak buah sang kapten memuntahkan kain mantra, lalu meninggal seketika saat itu juga. Лес, стань. Setelah mengira bahwa kematian anak buahnya hanyalah akibat serangan jantung biasa, sang kapten yang mulai risih dengan kelakuan Victor pun memerintahkannya untuk segera membuang Katia jauh dari tempat itu. Katia yang malang akhirnya ditemukan oleh Malina, yang kebetulan lewat dan langsung mengajaknya untuk membalas dendam. Помсты хочешь? Singkat cerita, larut malam pun tiba. Sang kapten mengalami mimpi buruk, seolah-olah dirinya berada di tempat milik seorang penyihir. Meski sebenarnya ia merasa takut dengan kenyataan bahwa sihir itu mungkin benar-benar ada, namun karena sifatnya yang keras kepala, ia memilih untuk tidak mempedulikannya. Santet pun terus berlanjut, dan kali ini menimpa Victor yang tiba-tiba mengalami kencing darah, hingga membuatnya merasakan sakit luar biasa pada kemaluannya. Namun karena merasa malu untuk memberitahu yang lain, Victor pun memilih untuk menyimpannya sendiri. Tak hanya Victor, seorang tentara lainnya bernama Samsul juga mendapat teror langsung dari Malina. Berbeda dari yang lain, Malina secara tak sengaja menemukan foto keluarga milik Samsul, dan dari situlah ia mendapat ide cemerlang untuk menyantetnya dengan cara yang berbeda. Terakhir, ada satu tentara yang mendapat tugas berjaga. Ia disihir hingga seolah-olah melihat tumpukan uang tergeletak di atas tanah, sampai akhirnya keesokan paginya, tepat saat sang kapten dan pasukannya bersiap untuk apel pagi, mereka semua menerima pesan teks yang sama, berbunyi, "Hutan ini akan menjadi kuburanmu." Masih mengandalkan nalar dan logikanya, sang kapten pun meyakinkan seluruh anak buahnya bahwa ini hanyalah strategi musuh untuk menyerang psikologi dan mental mereka. Tak lama kemudian, muncul seorang tentara yang tampak ketakutan. Ia mengajak kapten dan yang lainnya untuk melihat sebuah lokasi yang sudah dipenuhi oleh pernak-pernik ritual yang menyeramkan. Masih berpegang pada alasan yang sama, yakni strategi musuh, sang kapten dan anak buahnya pun tak merasa takut sedikit pun. Namun, semuanya berubah ketika mereka mulai mencari keberadaan penjaga yang bertugas semalam. Saat itulah mereka mulai ketakutan setelah menemukan sang penjaga sudah terikat di atas pohon dengan mulut yang dijahit rapat. Tanpa mereka sadari, Malina berada cukup dekat dengan lokasi tersebut. Persis seperti boneka voodoo atau boneka santet, Malina pun menggigit boneka itu dengan kuat, hingga tubuh sang penjaga tiba-tiba meledak seolah terkena ledakan. Entah kebetulan atau memang sudah disengaja, sang kapten menemukan kail pancing dan tali kenur yang tersangkut di celana salah satu anak buahnya. Lagi-lagi, mereka menganggap bahwa ini hanyalah jebakan buatan musuh untuk menakut-nakuti mereka semua. Malina kembali melakukan ritual untuk meningkatkan kekuatan sihirnya. Seperti yang telah dijelaskan di awal, ritual ini merupakan ilmu terlarang yang secara perlahan juga mengubah fisik Malina menjadi seorang penyihir buruk rupa. Meski sempat dilarang dan diperingatkan tentang konsekuensinya, Malina sudah tak peduli dan tetap bersikeras melanjutkan aksi balas dendamnya. Не лізь. Але завдяки цьому я живу. Kembali ke sang kapten, kali ini giliran Samsul yang terkena sihir, hingga seolah melihat foto anak dan istrinya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Dalam kepanikan,
Samsul pun segera memohon kepada kapten agar diizinkan pulang ke negaranya. Di tengah situasi yang krusial seperti ini, sang kapten tentu saja menolak permintaan tersebut. Saat Samsul sedang sendirian, ia kembali diperlihatkan gambaran mengerikan lainnya, hingga akhirnya nekat mengambil alih kendaraan tim dengan maksud melarikan diri menuju bandara. Dan benar saja, Samsul mendapat penampakan sosok Malina yang berdiri di tengah jalan. Diliputi rasa takut, Samsul pun mulai mengendarai truknya secara ugal-ugalan, hingga tanpa sengaja melindas salah satu rekannya yang sedang berada di dalam tenda. Sang kapten dan para anak buahnya pun mencoba menyadarkan Samsul dengan menghajarnya secara ramai-ramai. Namun usaha itu sia-sia, karena Samsul sudah sepenuhnya terpengaruh oleh sihir yang membuatnya terus-menerus diliputi ketakutan. Keesokan paginya, tepat saat sang kapten dan para anak buahnya baru terbangun, pasukan tentara pribumi melancarkan serangan mendadak yang membuat mereka semua kalang kabut. Salah satu tentara yang sebelumnya menembak nenek-nenek di depan rumah Katia, akhirnya mendapat gilirannya. Ia melihat penampakan sebuah sepeda yang berlumuran darah, disusul oleh sosok sang nenek yang tergantung di atas pohon, hingga akhirnya tak lama kemudian, sang kapten tiba-tiba muncul dengan sikap yang aneh. Ia mendekati si tentara dan menggambar sebuah tanda di dahinya. Dan inilah yang kemudian terjadi. Tentara yang diketahui bernama Ivan pun tewas di tangan sosok Malina yang saat itu menyamar sebagai sang kapten. Malina mengambil jantung Ivan sebagai bagian dari ritual peningkatan kekuatan atau semacam upgrade system. Sang bibi sempat melarangnya karena tindakan itu secara tidak langsung akan semakin mengubah fisik Malina menjadi semakin buruk. Namun, hingga balas dendamnya tuntas, Malina tetap bersikeras melanjutkannya dan meminta sang bibi untuk menjauh terlebih dahulu. Kembali ke sang kapten dan anak buahnya yang masih bertanya-tanya soal kematian Ivan, yang ditemukan tanpa jantung di tubuhnya. Pada titik ini, logika dan akal sehat mereka mulai goyah, karena setiap kejadian terasa semakin tak masuk akal. Namun, sang kapten, yang ingin anak buahnya tetap berpikir jernih, terus meyakinkan mereka bahwa semua ini hanyalah ulah dari regu pembunuh yang sengaja dikirim oleh musuh untuk menjatuhkan mental dan psikologi mereka. Dan benar saja, mereka dikejutkan oleh kemunculan asap tebal yang entah dari mana asalnya. Di tengah kepanikan itu, Malina tiba-tiba muncul tepat di hadapan sang kapten dan anak buahnya untuk memperingatkan bahwa waktu mereka sudah hampir habis dan bahwa mereka semua akan mati di tempat ini. Apakah спите? Спите. Я командир. Keesokan harinya, setelah sadar dari pingsan, mereka kembali dikejutkan oleh hilangnya jasad Ivan. Masih berpegang pada teori tentang regu pembunuh, sang kapten dan anak buahnya pun memutuskan untuk melakukan penyisiran. Sementara Victor ditugaskan tetap di sana untuk menjaga kamp mereka. Tak lama setelah sang kapten dan para anak buahnya pergi, Victor kembali mengalami kencing darah. Namun kali ini kondisinya jauh lebih parah. Seekor kelabang tiba-tiba keluar dari kemaluannya, membuat Victor ketakutan setengah mati hingga ia segera mengendarai mobil untuk mencari bantuan medis. Alih-alih menemukan seorang dokter, Victor yang rasa sakitnya semakin menjadi-jadi, akhirnya tumbang di pekarangan sebuah rumah. Ia pun berteriak sekuat tenaga, berharap ada seseorang yang datang menolong. Namun, coba tebak siapa yang justru datang.
Beralih ke sang kapten dan para anak buahnya, mereka seketika terhenti saat melihat beberapa potongan tubuh Ivan tergantung di ranting pohon. Samsul, yang sejak awal sudah terpengaruh oleh sihir, semakin diliputi ketakutan dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tepat setelah Samsul meregang nyawa, Malina tiba-tiba muncul dari kejauhan. Sang kapten dan para anak buahnya pun langsung memberondongnya dengan peluru panas tanpa ragu. Jangan kira Malina kebal terhadap serangan fisik, karena faktanya ia masih bisa terluka oleh beberapa peluru yang bersarang di tubuhnya. Namun, berkat kekuatan sihir yang kini telah ia kuasai, Malina mampu mengeluarkan peluru-peluru tersebut dari tubuhnya, meski tetap harus menahan rasa sakit yang luar biasa. Berdasarkan jejak darah yang ditinggalkan Malina, sang kapten bersama 3 anak buah yang tersisa akhirnya berhasil menemukan kediaman sang bibi, tempat Malina bersembunyi. Agus dan Jarwo pun diperintahkan untuk berjaga di luar, sementara sang kapten dan Sony masuk lebih dulu ke dalam rumah. Tak lama setelah sang kapten dan Sony masuk ke dalam, Jarwo tanpa sengaja menyenggol sebuah ember yang membuat Agus terkejut hingga tak sengaja menjatuhkan rokoknya. Karena situasi yang penuh tekanan, hal sepele itu pun berubah menjadi masalah besar, hingga keduanya memilih untuk menyelesaikannya dengan adu jotos. Dan inilah yang kemudian terjadi. Jarwo berhasil mengalahkan Agus dengan cukup mudah. Namun, karena tidak terima dikalahkan oleh seorang junior, Agus pun langsung mengambil senjatanya. Kembali ke sang kapten dan Sony yang telah memasuki sarang penyihir, tempat Malina biasa melakukan ritual. Di sana, mereka tanpa sengaja melihat sebuah cermin ajaib yang mampu memantulkan realita. Sony yang terkejut oleh suara Malina, spontan melepaskan tembakan hingga mengenai sebuah botol yang pecah dan menyebabkan cairan di dalamnya melelehkan wajahnya sendiri. Kini, yang tersisa hanyalah sang kapten seorang diri. Saat Malina akhirnya muncul, sang kapten dengan sigap menghantam kepalanya hingga membuat Malina tak sadarkan diri. Sama seperti anak buahnya, sang kapten juga merupakan sosok bejat yang langsung melakukan pencabulan terhadap Malina dari arah belakang. Namun tiba-tiba, alangkah terkejutnya sang kapten, ternyata sosok yang dicabuli itu adalah Agus, yang dalam penglihatannya tampak seperti Malina. Malina pun langsung mencekik Agus, dan jantungnya diambil sebagai bagian dari ritual peningkatan kekuatan sihir Malina. Sang kapten dengan cepat menyandera sang bibi yang baru saja datang. Namun, karena pistolnya ternyata kosong, sang bibi berhasil meloloskan diri, dan Malina langsung memukul sang kapten hingga pingsan. Alih-alih kembali memakan jantung manusia demi meningkatkan kekuatan sihirnya, sang bibi justru mengingatkan bahwa balas dendam Malina sebenarnya sudah selesai. Kini, yang tersisa hanyalah sang kapten seorang. Untuk apa Malina bersusah payah meningkatkan ilmunya hanya demi membalas satu orang? Terlebih lagi, setelah diketahui bahwa Malina kini sedang mengandung anak dari almarhum suaminya. Sang bibi pun menyarankan solusi yang lebih efektif dan praktis, yaitu dengan memanipulasi pikiran sang kapten agar ia benar-benar percaya bahwa penyihir itu nyata. Setelah sang kapten dikembalikan ke kampnya dalam kondisi gila, pasukan dari negaranya pun datang untuk melakukan penyergapan. Karena kapten menjadi satu-satunya yang masih hidup namun dalam keadaan tidak waras, ia pun dituduh sebagai pelaku pembantaian terhadap anak buahnya sendiri akibat tekanan mental berat yang ia alami selama berada di tempat itu. 9 bulan kemudian, setelah bayi pertamanya lahir, fisik Malina perlahan kembali normal setelah melepaskan seluruh kekuatan sihir dan pengaruh jahat yang ada dalam dirinya. Andaikan kejadian serupa terulang lagi,
Malina tidak akan khawatir, karena ia selalu bisa kembali menjadi penyihir kapanpun dibutuhkan. Tamat.